Sopir angkot ditawari 300.000 per hari untuk berakting jadi pasien corona. Seorang sopir angkot mengaku pernah ditawari untuk berpura-pura menjadi pasien COVID-19 selama 14 hari dengan imbalan Rp300.000 per hari. Pengakuan sopir bernama Irfandi, warga Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut viral di media sosial YouTube. Melalui akun YouTube Toba Channel, Irfandi mengaku ditawari Rp300.000 untuk berperan sebagai pasien COVID-19. Ia mengaku minggu lalu disuruh akting, bayarannya Rp300.000 per hari. Kalau ada yang tanya abang sakit apa, dia harus menjawab kena corona. Demikian kata sopir itu seperti dikutip pada Rabu. Sopir ini menjelaskan orang yang menyuruhnya berakting adalah seorang perempuan yang ia tahu sering nongkrong di gang lontar. Perempuan tersebut seorang pribumi dan berstatus janda satu anak. Meski demikian, sopir ini mengaku tidak mengenal benar perempuan itu dan tidak tahu di mana tinggalnya. Dia menjelaskan sebelum ditawari berpura-pura menjadi pasien COVID-19, perempuan itu naik angkotnya dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuju Ciledug, Kabupaten Tangerang, Banten pada malam hari. Dia mengatakan selama berpura-pura, ia di rumah sakit selama 14 hari, diinfus dan gak boleh kemana-mana. Irfandi mengaku menolak tawaran itu karena selain tak mau mendapatkan uang dengan cara seperti itu, juga karena lebih suka dapat uang halal dari menjadi sopir angkot. Irfandi bahkan mengaku kalau sampai sejauh ini dia masih tidak terlalu percaya pada adanya pandemi COVID-19 karena menyangkut soal kematian. Menurutnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan seseorang untuk meninggal, maka akan meninggal meski tanpa kena corona. Ketidakpercayaan Irfandi itu agaknya juga dipengaruhi oleh perempuan yang menawarinya untuk berakting. Karena kata dia, perempuan itu juga mengatakan kepadanya bahwa jika ada ambulans yang katanya sedang membawa jenazah korban COVID, tapi kalau di depan ambulan itu ada orang naik motor dan orang itu bukan warga biasa, maka jangan dihiraukan. Karena di dalam ambulan itu ternyata kelompok dia sendiri dan di dalam ambulan itu kosong, tidak ada jenazahnya. Demikian kata dia mengutip pernyataan perempuan itu. Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti belum dapat dimintai tanggapan karena pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp belum direspon. Meski demikian, pemilik akun Toba Channel, Toba Ristani, mengatakan pengakuan sopir angkot itu memang sangat mengagetkan. Pengakuan itu perlu didalami sebagai informasi awal dan perlu dicek kebenarannya. Demikian kata anggota FKDM DKI Jakarta itu melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, fakta dan kronologi di balik viralnya ambulans tanpa pasien ternyata berjibaku melawan waktu. Jagat media sosial atau medsos sempat digegerkan dengan isu mondar-mandirnya mobil ambulans yang tidak membawa pasien. Hal itu diketahui dari unggahan video di akun Instagram @ICK_info Cegatan Karanganyar pada Selasa. Meski demikian, unggahan itu akhirnya dihapus karena narasi serta kondisi yang terjadi tidak sesuai. Lokasi kejadian itu awalnya berada di daerah Sukoharjo, namun dari informasi yang didapat suarasurakarta.id, lokasi sebenarnya di Kabupaten Grobogan. Dalam video singkat itu memperlihatkan seorang warga yang merekam 3 mobil ambulans menabrak mobil pribadi. Selain itu, dalam keterangan tertulis, video tersebut juga membeberkan sejumlah keterangan. Setelah diinterogasi oleh warga, supir ambulans ini mengaku diperintahkan untuk mondar-mandir meski tidak membawa pasien. 3 ambulans di Ngemplak Sukoharjo ugal-ugalan nabrak mobil masyarakat. Setelah diinterogasi warga, ngaku disuruh jalan mutar-mutar. Kasian kena batunya, ternyata emang udah banyak buktinya. Demikian kata keterangan tertulis di dalam video tersebut. Ambulans itu sengaja muter-muter dalam keadaan kosong untuk menakuti atau membuat warga panik dan percaya kalau banyak korban berjatuhan akibat COVID. Meski demikian, Bidang Jaringan dan Kerjasama Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, Renal Falah, saat berbincang dengan suarasurakarta.id membeberkan fakta sesungguhnya. Jadi, ambulans setelah mengantar jenazah ke daerah Kradenan Purwodadi harus segera kembali ke RSUD Kudus karena sudah ditunggu untuk menguburkan lagi. Jadi posisinya benar-benar darurat.
Dia memaparkan mengingat kondisi darurat dan harus segera kembali ke kota Kretek, ambulans lantas kembali melaju dengan menghidupkan sirine sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu ambulans beriringan dengan beberapa kendaraan di depannya termasuk sebuah truk. Namun saat tiba di lokasi kejadian, tepatnya di ruas Kudus, Purwodadi, Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, dia menyebut truk yang hendak menyeberang. Saat itu, mobil melaju di belakang truk, tiba-tiba belok kanan. Karena kaget dan sopir sudah berusaha mengerem namun tidak sampai, akhirnya menabrak mobil Innova. Kejadian itu sudah diselesaikan antara ambulans dengan mobil Innova. Mengenai informasi jika ambulans dalam kondisi kosong tanpa pasien maupun jenazah COVID-19, Reynald tidak menampik. Kalau dikatakan ambulans itu kosong dan tidak ada jenazahnya, memang benar, karena sudah dimakamkan dan hendak kembali ke Kudus lagi. Namun dari narasi yang tersebar tidak sesuai dengan fakta yang ada, mulai lokasi serta kondisi ambulans yang mondar-mandir. Untuk itu pihaknya berharap kepada semua masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi positif berkaitan dengan pandemi COVID-19. Menyetop berita tentang COVID-19 bisa bikin pandemi selesai? Simak penjelasannya. Pesan berantai yang mengajak warga untuk menyetop mengirim berita tentang COVID-19 melalui media sosial beredar di aplikasi pesan WhatsApp. Pesan berantai ini menyebar di tengah kondisi lonjakan jumlah pasien virus corona di Indonesia. Berita tentang COVID-19 dianggap menurunkan imun sehingga warga mudah terpapar penyakit. Larangan mengunggah berita COVID-19 di media sosial diklaim dilakukan oleh sejumlah negara seperti Timur Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Australia, termasuk Cina. Berikut isi pesan berantai tersebut. Supaya COVID tidak berkembang, kita stop kirim berita tentang COVID seperti yang dilakukan oleh Timur Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Australia, dan beberapa negara di Asia lainnya termasuk Cina. Negara-negara tersebut melarang warga negaranya berkirim berita tentang COVID-19 melalui medsos. Mari mulai kita tiru dan lakukan stop berita COVID. Yang wajib kita jaga adalah iman, imun, dan amin, serta patuhi protokol kesehatan. Abaikan berita dan jangan sebarkan berita COVID yang bikin resah. Semakin kita resah, semakin mudah terpapar penyakit, apapun penyakitnya. Kita galang persatuan melawan COVID dengan cara tersebut. Kasihanilah bagi yang imunnya lemah akan menambah stres. Itu salah satu sebab mudahnya terkena penyakit.